Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami Glow Pastoral Digital Channel. Bersama saya Pendeta Indra Sigarlaki. Izinkan saya kembali mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023. Semoga damai sejahtera dan sukacita Natal memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, sehingga hari ini oleh anugerah Tuhan kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Banyak orang memprediksi bahwa tahun 2023 akan ada krisis ekonomi global, di mana akan sangat membawa dampak yang besar kepada Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang beriman, orang-orang yang takut akan Dia. Terbukti hari ini, kita dalam keadaan baik-baik saja, di mana kita telah dapat melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan itu. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari COVID-19, Tuhan yang sama yang akan menjaga kita di tahun depan dan di tahun-tahun selanjutnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita tentunya memiliki kebutuhan primer, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap, seperti pendidikan, olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan ini, tentunya kita memerlukan uang untuk membeli makanan, membeli pakaian, membeli atau menyewa rumah, tempat tinggal kita, atau untuk membayar biaya pendidikan kita atau pendidikan anak-anak kita, biaya untuk membeli sarana olahraga supaya kita bisa berolahraga dengan sehat, tubuh kita sehat, dan biaya untuk mencari hiburan atau istilah zaman sekarang healing, ya kan? Nah, dan dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang tidak menentu. Banyak orang prediksi bahwa tahun depan akan ada resesi global sehingga berdampak pada krisis keuangan yang begitu kehidupan kita akan menjadi sangat sulit. Nah, jika hal itu benar-benar terjadi, tentunya akan mengganggu kebutuhan kita, ya, kebutuhan primer kita, sekunder kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang beriman mengatasi masalah keuangan ini? Sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, saudara yang belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, dan tolong dibagikan ke grup-grup WhatsApp atau medsos saudara lainnya. Terima kasih. Bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Matius pasal 6 ayat 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari bacaan ini Tuhan Yesus berfirman kepada banyak orang dalam konteks hal kekhawatiran. Saya mengerti kita manusia biasa pasti memiliki rasa khawatir, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, bahkan menegaskan kepada kita bahwa rumput di ladang saja Tuhan dandani, apalagi kita manusia, makhluk yang dikasihinya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin saudara berkata, bagaimana jika ramalan-ramalan itu benar-benar terjadi? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang beriman? Nah, bagaimana kita mengatasi atau menghadapi krisis keuangan? Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Alkitab adalah kitab suci yang tidak pernah salah. Jadi jika kita takut akan krisis keuangan, maka itu akan menimpa kita. Kita akan mengalami kekurangan. Kita akan mengalami berbagai macam kesulitan hidup dan lain sebagainya. Berkali-kali Tuhan Yesus dalam pelayanannya, saudara, mengadakan banyak mujizat. Ada kalimat yang luar biasa yang Tuhan Yesus selalu katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Masalah boleh datang bertubi-tubi,
Dunia boleh tergoncangkan oleh krisis ekonomi global, asalkan kita punya iman, kita akan selamat dari badai dan krisis apapun. Karena Ia Tuhan yang berfirman, Ia yang pasti menggenapi janjinya atas kehidupan saudara dan saya. Jangan takut saudara, tetap beriman, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, tetap bersukacita dan bersyukur. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur dan memandang Tuhan. Ketika kita bersyukur, Allah memberi kekuatan yang baru kepada kita. Daud berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai 9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Yang ketiga, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita, tetapi jangan lupa untuk tetap berdoa. Kenapa doa itu penting? Karena Tuhan mau kita selalu dekat dengannya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi krisis keuangan. Percaya dan tetap beriman, tetap mengucap syukur, dan selalu berdoa. Niscaya kita akan dapat melewati dengan gagah perkasa, bahkan dari berbagai macam krisis. Haleluya. Demikian diffusion dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.